apa benar orang yang berkurban itu nggak boleh makan daging kurbannya? Boleh, boleh Kak Fahmi. Kalau misalkan kita berkurban, kita makan daging kurbannya boleh. Bahkan itu hukumnya sunnah Kak Fahmi. Tetapi jangan banyak juga sih Kak Fahmi ya. Secukupnya, sewajarnya kalau misalkan kita makan lah gitu Kak Fahmi. Bukan berarti boleh di sini kita ambil beberapa kilo lalu kita simpan dalam kulkas biar cukup untuk 1 bulan ke depan. Bukan seperti itu. Tetapi sedikit aja, sekira-kira kalau kita makan tuh kayak gimana gitu ya Kakak. Itu bahkan hukumnya adalah sunnah, alasannya karena tabaruk, karena kita itu mengalap berkah. Tetapi kakak itu pun kalau misalkan kurbannya itu yang kurban yang hukumnya sunnah. Tetapi kalau misalkan kurban yang hukumnya wajib, misalkan kita bernadar nih mau berkurban. Kalau nadar kan itu berarti berkurbannya wajib. Nah kalau nadar yang berkurban wajib itu tidak boleh kita menyicip satu suap pun, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau kurbannya itu nadar, kurbannya wajib, itu nggak boleh. Mau kulitnya nggak boleh kita ambil, mau kukunya sekalipun itu nggak boleh, mau tanduknya, mau kepalanya, pokoknya seluruh aja yang kita kurbankan itu nggak boleh kita makan. Kalau yang kurbannya itu adalah sifatnya wajib. Ya, ini kadang suka gini loh, ada nggak di kampung kalian? Suka ada gini, yang berkurban itu, apalagi kalau ini misalkan berkurbannya yang wajib ya, yang sifatnya nazar. Kita tuh nyuruh nih sama orang untuk untuk atau eta bahasa Indonesia nate nyembelih ya, untuk menyembelih misalkan hewan kurbannya itu. Tetapi itu si orang yang menyembelihnya itu misalkan dibayarnya itu dengan kulitnya, misalkan itu kan lumayan juga itu kulitnya kalau dijual itu misalkan bisa 200.000, 300.000 misalkan dikasih kulitnya, dikasih kakinya, dikasih kepalanya. Bukan seperti itu caranya. Jadi kalau sama orang yang penjagal tersebut ya kita bayar aja gitu, nggak dibayar dengan itu juga kan, kalau itu mah udah kita sedekahkan. Apalagi kalau misalkan yang berkurbannya itu wajib, nggak boleh dibayarnya sama kulitnya, nggak boleh dibayar sama kepalanya, ya kita bayar aja pakai uang. Kalau kita mau disedekahkan sama orang yang yang menjagalnya tersebut, ya itu boleh kalau gitu, kalau kita udah bayar ya gitu kakak ya. Kalau yang larang jagat itu 99.000 Kak Kumbang. Kalau yang larang godek itu 127.000. Kalau yang jimat lanang itu 120. Jaga kesehatan, jangan banyak pikiran, dan tetap harus selalu bahagia ya teh. Amin. Alhamdulillah, teteh selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah. Banyak pikiran tidak juga. Tetap harus selalu bahagia insya Allah. Teteh masa mimpi itu apa? Teteh itu masa mimpi itu artinya apa itu? Bukankah mimpi itu hanya sekedar kembang tidur? Oh mimpi ya. Oke, teteh umur berapa? 41 tahun Kak Ruli. Udah emak-emak teteh. Udah tua Kak Ruli, 41 tahun. Oke. Kalau berbicara mimpi itu ya ada di dalam Sihrul Ma'ani. Mantap Kak Izan. Ini Kak Izan kayaknya santri nih. Ini Kak Izan kayaknya santri nih. Udah tahu kitab Sihrul Ma'ani, Masya Allah. Nabi Yusuf juga mimpi juga ada nyatanya. Iya, oke. Ini udah pada paham. Ini udah ada paham. Iya, teteh ingat ya akan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa mimpi itu sebetulnya terbagi menjadi 3 macam ya. Dari hadis itu mengatakan kalau mimpi itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang mimpinya baik. Kalau mimpi baik itu merupakan kabar gembira yang itu datangnya dari Allah. Tetapi kalau misalkan mimpinya itu buruk, mimpi menakutkan, menyedihkan, mengecewakan, mimpi menakutkan lah, maka di dalam itu hadis kalau itu datangnya dari syaitan. Kalau misalkan kita itu bermimpi buruk, bagusnya kita itu jangan banyak bicara. Maksudnya kalau kita mimpi buruk itu bagusnya jangan membicarakan kepada orang lain akan mimpi buruk tersebut. Maka dalam hadis itu mengatakan lekaslah kita berdiri, kemudian kita berwudu, kemudian kita melakukan sholat, gitu ya.
Kalau misalkan ya kita lakukan sholat apa aja, mau sholat sunat mutlak misalkan, itu pun kalau di waktu yang tidak diharamkan untuk kita melakukan sholat sunnah tersebut, seperti itu. Nah, jadi dari hadis ini kan sebetulnya jelas kan, dari hadis ini sebetulnya jelas bahwa tidak semuanya mimpi itu hanya sebatas kembang tidur aja. Nah, dari hadis ini, jadi bunga tidur itu mungkin itu adalah mimpi yang mana ketika kita sebelum tidurnya ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehingga masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam lamunan kita, akhirnya kebawa tidur. Mungkin aja itu juga seperti itu. Tetapi dalam hadis itu kan juga mengatakan ada mimpi baik datangnya dari Allah, kalau mimpi buruk itu datangnya dari syaitan, seperti itu. Karena ini kan ada juga kan di dalam surat apa itu? Di dalam surat Yunus ya, kalau nggak salah ya, ada di dalam surat Yunus apa tuh, lahumul busyra kan, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah kan, itu di sana ada bahasanya lahumul busyra kan, ada bahasanya lahumul busyra, artinya bagi mereka, lahumul busyra itu bagi mereka, busyra itu kan berita gembira, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Nah, yang dimaksud berita gembira lahumul busyra ini, kalau ulama ini mengatakan bahwa ini adalah ru'yatun salihah. Ru'yatun salihah artinya itu adalah mimpi yang baik. Sebagaimana yang dimaksudkan ru'yatun salihah ini kan juga disebutkan ada di dalam hadis bahwa fir ru'yatus salihah, seperti itu kan, bahwa yarahal muslim au tara lahu kan, dalam hadis itu mengatakan seperti itu. Jadi kegembiraan itu mimpi yang baik yang terlihat oleh orang muslim, yarahal muslim yang terlihat oleh orang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Jadi ya kalau bicara tentang hadis ya mimpi itu begitu Kak, terbagi menjadi 3 bagian Kakak. Tete, sekarang aku di rumah sana banyak semut. Berarti itu tandanya mau banyak rizki mungkin Kakak. Kalau banyak semut mah ya memang benar sana nggak boleh dibunuh cina si semut teh. Oke, itu sebetulnya mungkin kita banyak yang berpikir kalau semut itu nggak boleh dibunuh. Mungkin yang udah lihat, ayo coba, Nabi siapa itu yang bisa berbicara dengan hewan-hewan? Nabi siapa yang berbicara dengan hewan-hewan kan? Ada yang berbicara dengan apa? Semut kan? Nah mungkin ini kakak yang bertanya, gak boleh no gitu. Mungkin berpikir seperti itu. Sebetulnya sih kakak itu yang tidak diperbolehkan membunuh semut itu adalah jenis semut, tapi teteh nggak tahu jenis semutnya semut apa ya. Yang tidak diperbolehkan atau yang tidak diperkenankan itu adalah semut yang warna kayak yang warna hitam gitu loh Kak. Pernah lihat gak yang warna hitam? Kemudian si semutnya itu besar, agak panjang. Teteh nggak tahu itu namanya jenis semut apa itu. Itu karena semut itu yang identik, yang diceritakan di dalam di dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, seperti itu. Itu yang dikisahkan di dalam Nabi Sulaiman itu adalah jenis semutnya tuh kayak itu. Cuma teteh nggak tahu itu jenisnya semut apa ya kalau itu. Tetapi sih kalau misalkan semutnya yang tidak selain itu, bahkan ini ada juga. Kalau semutnya yang kayak semut, kalau yang di rumah itu jarang ya, kayak semut yang kayak gitu ya. Kebanyakan tuh di rumah itu semut-semut kecil gitu ya. Kalau ke makanan itu kan semut-semut kecil ya. Itu kalau misalkan si semut kecil itu ngeganggu, ngeruksak gitu ya, yang ada di rumah. Karena teteh juga pernah tuh di si lemarinya itu mungkin dari kayu jadi lembab kali ya, nggak tahu tuh ternyata di bajunya itu tuh banyak semut gitu kan, itu bisa merusak juga ke pakaian kita. Ya udah sama teteh tuh pakai kapur ajaib itu ya, sehingga mati kan semut-semutnya itu. Nggak apa-apa itu. Kalau semut-semut kecil seperti itu namanya kalau dalam bahasa itu zuri ya, tapi kalau jenisnya teteh nggak tahu itu kalau semut kecil, semut besar itu bahasanya apa, seperti itu ya. Yang tidak boleh itu adalah semut yang besar, karena kan ada hadis Nabi juga bahwa naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah melarang an qatlis suradi, untuk membunuh surat, kemudian untuk membunuh dofda itu adalah kodok, atau misalkan wan namlati itu adalah semut
kemudian wal hudhud dan juga burung hudhud. Itu kata Rasulullah disunnahkan untuk tidak membunuh keempat hewan tersebut. Tetapi andai pun si semut tersebut misalkan sampai mengganggu ke area rumah kita, maka tidak apa-apa juga kok kita membunuhnya, seperti itu. Tetapi ingat satu Kak, membunuh itu nggak boleh apa tuh, nggak boleh dibakar. Ingat, nggak boleh dibakar ya, nggak boleh dibakar. Kalau kita ngebunuh hewan itu nggak boleh dibakar. Misalkan di pohon tuh banyak banget ulet misalkan gitu ya, itu pohonnya udah kita bakar aja, itu nggak boleh dibakar ya, ngebunuhnya nggak boleh dibakar. Teteh, boleh nggak kalau kita bersuci pakai air zam-zam? Ikhtilafiyah juga itu. Kalau kita berbicara fikih itu selalu ada ikhtilafiyah, selalu ada perbedaan pendapat ulama. Ada 3 kaul perbedaan pendapat ulama tentang bersuci menggunakan air zam-zam. Kebetulan kita sendiri ini kakak salihin, kita ini kan bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi, kalau misalkan kita bersucinya dikarenakan menghilangkan hadas, itu hukumnya boleh. Misalkan kita mau berwudu, misalkan kita mau adus mandi besar, itu hukumnya boleh menggunakan air zam-zam tersebut. Tetapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau misalkan kita menghilangkan najis gitu ya, misalkan kita udah kencing gitu ya, udah pipis misalkan, kan kita ada najisnya, ini dihilangkan kan najisnya tersebut, maka kita cebok misalkan menggunakan air zam-zam. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya adalah dimakruhkan. Itu hukumnya adalah dimakruhkan. Itu kalau yang disampaikan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kalau yang disampaikan oleh mazhab Imam Maliki, kita bersuci menggunakan air zam-zam itu secara seluruhnya mutlak itu tidak makruh. Mau menghilangkan najis, mau menghilangkan hadas itu tidak makruh. Kalau mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab yang disampaikan oleh Imam Hambali itu justru terbalik, makruh secara mutlak. Jadi untuk bersuci disarankan tidak menggunakan air zam-zam, untuk menghilangkan najis juga, untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis juga itu hukumnya makruh kalau yang disampaikan oleh Imam Hambali, dan itu makruhnya mutlak karena apa ya? Karena gak sopan aja gitu, karena kan itu air kemuliaan lah istilahnya seperti itu ya, gitu kakak ya. Kalau kita kan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Oke, teteh boleh nggak kalau misalkan kita hajatan sampai menutupi jalan? Kalau kita hajatan sampai menutupi jalan sih teteh belum pernah lihat referensinya ya di dalam kitab itu. Teteh belum pernah nih lihat referensinya. Tetapi ini bisa kita kiaskan ya. Kalau fikih itu kan bisa kita kiaskan. Ini ada di dalam kitab Fiqhul Islami mengatakan bahwa boleh kita itu memarkir suatu kendaraan. Dalam kitab Fiqhul Islam itu bahasanya seperti ini. Boleh kita itu memarkir suatu kendaraan, atau misalkan kita itu membuat stand di jalanan untuk berjual beli. Nah, tetapi ada syaratnya 2. Syaratnya itu adalah kita harus menjamin akan keselamatan orang yang ada di jalan tersebut. Kemudian itu harus ada izin dari yang berwenang. Nah, kalau misalkan kita kalau kita kiaskan ke sana, berarti kalau untuk walimah juga kan sama menggunakan jalan tersebut ya, berarti itu hukumnya boleh-boleh aja sih. Jadi kita kiaskan aja ya yang ada di dalam kitab itu kakak. Tapi ingat ya kak, apa tadi syaratnya? Menjaga keselamatan orang yang berlalu lalang, dan juga harus ada izin dari yang berwenang. Jangan sampai nggak ada izin dari yang berwenang itu. Atau gimana dah ini sampai menutup jalan ya? Kalau sampai menutup jalan, maka harus dipikir dulu dong mana jalan alternatifnya kakak ya. Harus dipikir dulu mana jalan alternatifnya. Teteh kenapa ya bayi yang lahir itu selalu nangis? Kalau kata dokter ini kalau misalkan nggak nangis ini bahaya ya. Kalau kata dokter kalau misalkan bayi lahir nggak nangis itu katanya bahaya ya, harus nangis ya katanya seperti itu ya. Ini kalau kata dokter. Kalau ini teteh berbicaranya bukan menurut dokter ya. Itu kenapa bayi ketika lahir nangis itu ada hikmah, dan itu juga tentu ada alasannya. Ini ada hadis yang disampaikan oleh hadis ini siapa ya? Imam Bukhari kalau nggak salah. Ini hadis dari Imam Bukhari menyebutkan bahwa di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, setiap anak itu akan ditikam perutnya.
Setiap anak itu akan ditikam perutnya oleh kedua jarinya si iblis atau oleh kedua jarinya itu si setan. Makanya ketika lahir itu menangis karena ditikam oleh kedua jarinya itu si iblis atau si setan. Kecuali Nabi Isa alaihi salam bin Maryam dan juga ibundanya Siti Maryam, karena beliau berdoa dan kemudian dijaga oleh Allah seperti itu ya. Ya begitu. Juga dilengkapi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ketika si nikam itu ya, si setan atau misal si iblis itu ketika menikam, itu adalah awal penguasaannya si setan terhadap orang tersebut. Seperti itu. Jadi ya memang itu udah seperti itulah, seperti itu cara kerjanya mungkin ya, seperti itu. Makanya disunnahkan kalau misalkan bagi pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah, sekali lagi makanya disunnahkan bagi pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah untuk berdoa dulu. Karena apa ya? Karena takutnya ketika beribadah pada saat ini akhirnya menjadi suatu anak gitu. Makanya nih berdoa dulu ya bagi pasangan suami istri kalau mau ibadah, terutama bagi seorang laki-lakinya. Udah pada tahu kan doanya ya? Apa doanya? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu adalah doa yang harus kita bacakan bagi pasangan suami istri ketika hendak mau melakukan ibadah, karena khawatirnya nanti menjadi seorang anak biar nanti mendapatkan perlindungan dari doa tersebut. Nah, seperti itu kakak ya. Teteh kalau mengkodok sholat di lain waktu boleh, misalkan asar di kodok maghrib boleh kakak. Misalkan kita punya kodok duhur, kita bayarnya maghrib, kita bayarnya isya, kita bayarnya subuh, bebas, boleh. Tidak harus yang kalau kodok duhur, kalau asar, kalau maghrib, isya, tidak. Bebas kak, bebas. Dan kalau kodok itu tidak ada waktu yang haram. Teteh kalau dianjurkan dalam agama untuk tidur itu teteh dianjurkan dalam agama untuk tidak terlalu banyak tidur. Sementara medis menyarankan kita itu cukup istirahat minimal 8 jam, minimalnya 8 jam per hari. Jadi gimana nih? Kata medis itu minimalnya 8 jam, sedangkan di dalam agama itu disarankan jangan terlalu banyak tidur. Gimana ya? Gimana ya teteh jawabnya ya? Tapi ini juga ada sih ya, di dalam Islam pun lengkap sih kak, di dalam Islam pun lengkap. Maksudnya di dalam Islam pun ada lah yang berhubungan dengan kedokteran, dengan medis, kitab-kitab medis juga ada. Misalkan di dalam kitab Ar-Rahmah, itu kan kitab, itu kan kitab medis ya. Itu kan kitab medis ya. Jadi sih kalau di dalam kitab Ar-Rahmah itu ukuran paling baik kita tidur itu sekitar 6 atau 8 jam ya. Kalau gak salah itu dalam kitab medis kesehatan Islam itu kalau gak salah itu bagusnya kita itu tidur itu sekitar 6 atau 8 jam. Itu 8 jam udah over loh. Maksudnya udah sangat cukup baik. Jadi kalau misalkan melebihi dari 8 jam itu kayaknya agak kurang terlalu baik. Itu terlalu over. Tapi nggak tahu ya, ini namanya juga suatu pendapat kan. Namanya juga suatu pendapat. Dan ini bukan pendapat yang disampaikan oleh teteh. Ini yang pernah nggak salah kalau ada di dalam kitab Ar-Rahmah ini karena kitab yang berhubungan tentang medis juga kalau nggak salah. Seperti itu sih kak. Bisa kita ganti waktu 6 paling lama 8 jam itu misalkan tidak di waktu malam juga, bisa kita ganti dengan waktu kailulah. Kailulah itu adalah ya waktu siang hari, misalkannya sekitar jam 11-an lah kita mau menunggu keadaan zuhur. Nah, itu dikatakan dengan kailulah karena dengan tidur sebentar di siang hari itu akan menolong kita akan bangun nantinya di sepertiga malam untuk melakukan ibadah seperti itu. Jadi kayak kailulah itu kalau ibarat puasa itu kayak sahur lah, kayak sahurnya gitu agar nanti puasanya kuat. Kalau kailulah itu kayak agar nanti kita tuh bisa bangun malam dan kita bisa berstamina gitu untuk melakukan ibadah malamnya seperti itu. Tetapi ada juga sih ya kalau misalkan kita lihat misal dalam kitab Bidayah misalkan, kalau di dalam kitab Bidayah itu kalau misalkan kita hitung ya, jadi di dalam kitab Bidayah itu mengatakan jangan sampai tidur kita itu melebihi dari 1/3-nya hidup kita. Jadi sekali lagi jangan sampai tidur kita itu melebihi dari 1/3
hidup kita. Misalkan umur kita itu 60 tahun. Kalau misalkan kita tidur satu hari 8 jam aja, kalau kita hitung itu berarti udah sepertiganya ya kan. Ya berarti sepertiganya udah kita selama 20 tahun itu kita tidur kan. Selama 20 tahun itu kita tidur. Kalau misalkan usia itu sampai 60 tahun. Berarti kalau kita hitung 8 jam berarti kan kalau dari usia 60 tahun berarti kan kita tidurnya 20 tahun loh, bayangin. Tidurnya aja 20 tahun gitu. Makanya kalau menurut ulama jangan terlalu banyak itu, karena jangan sampai waktu kita itu banyak oleh waktu tidur, tetapi berbanyaklah oleh melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lain ataupun kemanfaatan-kemanfaatan yang lain kayak gitu kalau dalam kitab Bidayah. Tapi makanya kalau kita mau tidur itu makanya disunnahkan kita untuk berdoa dulu kan seperti itu, agar ketika kita tidurnya itu tidak mubadir. Kan semua itu kalau kita gantungkan kepada suatu niat kebaikan, kalau kita gantungkan kepada niat ibadah kan maka itu kan jadi ibadah. Ya Allah, sekarang aku mau tidur, aku bertujuan untuk beristirahat. Aku bertujuan untuk apa? Ya Allah, aku tidur, aku beristirahat karena ketika aku bangun aku ingin mendapatkan kekuatan. Karena kan dengan tidur itu kayak ngecas ke badan kita kan, agar tubuh kita kembali fresh, kembali berstamina kan dengan tidur itu. Sangat penting sekali. Makanya kita niatnya baik. Ya Allah, sekarang aku mau istirahat, aku mau tidur, aku bertujuan ketika bangun kalau masih ada umur agar tubuh aku sehat, segar, berstamina untuk melanjutkan aktivitas ibadah-ibadah aku yang lainnya. Masya Allah. Maka ketika kita tidur beberapa jam itu, maka itu akan menjadi ladang amal ibadah. Meskipun kita tidur, Allah tetap menuliskan amal kebaikan bagi kita. Karena ketika kita mau tidurnya jadi awali dengan bismillah. Seperti itu. Itu saran dari Teteh aja, Kakak ya. Kak, apabila kita mengqadha sholat, apa boleh sampai 3 kali salam? Kak, apabila kita mengqadha sholat, apa boleh sampai 3 kali salam? Contohnya sholat duhur. 3 kali salam gimana kakak? Maksudnya kakak tapeng itu kodonya di waktu duhur, maksudnya kodonya 3 kali gitu kak, maksudnya 3 kali salam itu 3 kali mungkin ya. Kakak mitapeng misalkan punya kodo duhur gitu ya, kakak mengkodo duhur, kodonya tuh langsung 3 kali, boleh? Boleh. Kalau yang dimaksudkan pertanyaannya seperti itu, boleh kakak, boleh kak. Misalkan itu karena teteh inget loh kak, kakak mitapeng, masya Allah tabarakallah. Ini teteh agak ngobrol nih sedikit, itu gak perlu diceritain siapa gitu ya. Ada seorang laki-laki, dia itu berkata, itu ngobrolnya sama suami teteh. Udah jadi bapak-bapak, udah punya anak. Dia itu selama berusaha, berjualan, katanya di pasar tuh jualan. Dia itu selama bertahun-tahun, kurang lebih pokoknya hampir 10 tahunan lebih gitu ya. Hampir 10 tahunan lebih, dia ngobrolin sama suami teteh, dia itu awal-awalnya tuh ninggalin sholatnya tuh cuma sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi kebiasaan. Sampai bertahun-tahun dia tuh udah biasa nggak melakukan sholat, udah nggak ngerasa dosa aja. Masya Allah tabarakallah. Tetapi kan kalau hidayah taufik ya, kalau Allah sudah menentukan itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya mungkin Allah memberikan hidayah sama orang tersebut, memberikan taufik. Ngobrol nih sama suami teteh, katanya pengen benar-benar bertaubat gitu, pengen itu sampai ditulis itu. Saran dari suami teteh, sok nanti ditulis misalkan secara pastinya aja deh, misalkan kodo yang harus kita bayar tuh berapa ya, misalkan kurang lebih 10 tahun gitu. Itu yang selama 10 tahun itu cuman beberapa tahun itu udah kebayar si kodonya. Jadi setiap kodo itu ditulis. Jadi kalau misalkan kita punya kodo sholat yang bertahun-tahun itu, jangan dulu melakukan sholat sunnah gitu ya. Misalkan kalau kita melakukan kodonya di waktu sunat duhanya kita dapat pahala, kodonya kita kebayar. Kalau kita melakukan kodonya ketika waktu tahajud, di waktu tahajud, pahala tahajudnya kita dapat, kodonya kebayar. Udah niatnya kodo aja, yang wajib aja dulu bayar gitu. Itu si laki-laki tersebut cuman beberapa tahun itu udah kebayar. Itu ditulis tiap hari, aku udah membayar kodo segini, sampai dihitungkan kurang lebih udah bayar ketika 10 tahun. Itu kayaknya benar-benar taubat itu orang tersebut, masya Allah, sampai dia itu benar-benar ngaji tiap harinya. Dia tuh kan gak bisa baca kitab kuning ya, gak bisa baca kitab kuning. Itu sampai ngaji ke pesantren. Kayak anak santri aja, ikut sama pemuda, sama anak-anak santri gitu. Padahal udah bapak-bapak. Di salah-salah waktu dia itu di salah-salah waktu dia udah dagang gitu ya di pasar, pulang ke rumah itu kodo ngaji, bercengkrama dengan keluarga sebentar, kodo ngaji terus saja. Sampai tuh beli kitab-kitabnya saking meskipun aku nggak bisa baca nggak apa-apa, aku mah saking sayang aja, tabaruk. Itu
Kalau menurut Teteh itu kayaknya husnul khotimah itu orang tersebut, karena tanda kebaikannya seperti ini. Dia tuh punya anak perempuan 4, anaknya 4. Itu anak 4-empatnya semuanya dipesantrenkan, sampai keempat anak itu mempunyai mantunya semuanya santri, dan masya Allah mempunyai pondok-pondok pesantren. Masya Allah, ya begitulah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah taufik itu tidak ada yang sulit bagi Allah ya, gitu. Ini jadi Teteh, tapi sekarang sudah almarhum nih orang tersebut ya, masya Allah. Teteh, boleh tidak istri menggugat cerai suaminya karena suaminya gak bisa memuaskan, karena apa tuh, suaminya itu cepat keluar. Aduh, masya Allah. Tapi ini hidup ya. Katanya sekali lagi ini yang bertanya, katanya boleh gak istrinya meminta cerai kepada suaminya karena suaminya Edi, katanya suaminya cepat keluar. Gak boleh kakak. Wahai istri bersabar ya. Kalau misalkan suaminya itu cepat keluar cuma 2 menit 3 menit, saran dari Teteh itu bukan minta cerai, tetapi saran dari Teteh ya kita cari solusinya. Ini solusinya bisa loh, insya Allah. Maksudnya insya Allah kakak yang bertanya. Ini solusinya dengan larang jagat, larang godek, insya Allah, bukan minta cerai gitu. Karena begini kakak ya, memang sih kalau kita lihat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada 5 hal, dikecualikan ada 5 hal yang membolehkan mundur ya dari pertikahan. Selain dari 5 hal, apa itu? Seperti iddud ya, seperti iddud. Iddud itu dengan istilahnya itu, kalau istilah fikih itu iddud itu yang keluarnya cepat sebelum istrinya gitu ya. Jadi karena suaminya cepat, mungkin istrinya protes gitu. Aduh, ini suamiku gitu ya, udah berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun kan yang komen seperti itu. Maka istrinya tidak merasa orgasm, tidak tidak mendapatkan kepuasan karena suaminya yang keluar duluan. Kalau itu sih masya Allah, itu berarti harus ada di kesabaran di seorang istrinya. Karena itu tidak ada khiyar bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, itu tidak termasuk. Iddud itu tidak termasuk ya. Apalagi kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kan kewajiban suami menafkahi istrinya itu cuma 1 kali kan, kewajiban Imam Syafi'i. Kalau misalkan ketika 1 kali melakukan ibadah dengan istrinya dan istrinya itu bisa puas, itu sudah termasuk kewajiban di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Nah itu kakak nggak boleh kak, kecuali kalau permasalahannya itu kalau suaminya itu maaf banget, kalau kasusnya nggak bisa bangun ini sama sekali. Kalau nggak bisa bangun ini sama sekali, nah itu beda lagi hukumnya. Kalau nggak bisa bangun sama sekali, kalau misalkan istrinya tidak bersabar dan takut mendapatkan suatu kemadharatan yang lebih besar. Sekali lagi, kalau istrinya kurang sabar dan merasa takut akan mendapatkan kemadharatan yang lebih besar, dengan tanda kutip mungkin paham di sini karena itu adalah normal, maka kalau itu boleh sang istri menggugat cerai kepada suaminya. Ya, gitu kakak ya. Kalau itu maka kakak harus sabar. Ini ya tuh nanti kakak beli lanang jagat lanang godeknya, masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang harmonis ya. Teteh katanya biasanya ini keluarga suka kumpul-kumpul saat makan terus ngobrol, itu gimana? Oke, bukannya tidak boleh kita katanya makan sambil ngobrol. Iya, itu diajarkan ya sama anak TK ya. Anak TK kita suka berbicara seperti ini ya. Apa itu? La ta'kul iman. Kita ajarkan sama anak-anak TK, anak PAUD, la ta'kul iman wala tashrab iman. Gak boleh makan sambil berdiri, gak boleh makan minum sambil berdiri. Kemudian diajarkan lagi kan sama gurunya, kita gak boleh kalau misalkan lagi makan itu sambil ngomong. Gak sopan itu. Oke, ini gimana kalau misalkan kita tuh lagi kumpul-kumpul dengan keluarga, kita makan bareng, kita dengan suami, pengen ngobrol, boleh kok, gak apa-apa, boleh. Kita hukumnya ngobrol, berbicara saat makan itu tidak apa-apa, bahkan itu sunnah. Kalau misalkan yang diobrolkan itu adalah menceritakan orang-orang yang sholih agar mengalap
tapaul misalkan kepada orang-orang soleh tersebut, atau misalkan obrolan tersebut ada suatu kemaslahatan, kebaikan, semakin merekatkan, mendekatkan kita dengan suami kita ataupun dengan anak kita ataupun dengan saudara-saudara kita. Yang tidak boleh itu, yang tidak dianjurkan di dalam kitab Akhlaqul lil Banin itu adalah berbicara ketika mulut kita itu sedang mengunyah. Jadi masih ada makanan di mulut sambil tapi kita sambil makan. Nah, itu yang enggak dianjurkan itu ya. Kalau di dalam kitab Akhlaqul lil Banin itu. Tapi kalau misalkan kita ngunyah makanan udah habis ketelan, sebelum kita mau ngambil makanan lagi kita diselangi lagi sambil ngobrol. Udah itu makan lagi. Itu enggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Bahkan kalau misalkan bertujuannya baik itu sunnah. Gak apa-apa, jangan setengah-setengah seperti itu gitu kakak ya. Teteh mau tanya, kalau habis hubungan mandi bersih terus habis mandi air suami keluar lagi, apa harus mandi lagi? Tergantung kakak Wahyu, tergantung kak Wahyu. Kalau misalkan kakak Wahyu itu sudah melakukan mandi besar, begini kak Wahyu, kalau Kak Wahyu itu ketika maaf sudah melakukan ibadah pasangan suami istri, kakak itu tidak sempat tidur, kakak tidak sempat pipis. Tapi ini jarang ya kalau nggak pipis. Biasanya kita suka pengen pipis, ini kan misalkan namanya juga Vicky. Kalau kita itu tidak sempat tidur, kalau kita itu tidak sempat untuk pipis, nggak pipis sama sekali, kita langsung aja kecebus mandi besar karena kita misalkan buru-buru pengen pergi kemana gitu, maka ketika keluar lagi maka itu wajib untuk melakukan mandi besar lagi. Makanya di dalam kitab fikih dikatakan sunnah kalau kita sesudah melakukan mandi besar, sunnah untuk pipis dulu. Tetapi kalau misalkan kakak Wahyu setelah melakukan mandi besar, setelah melakukan ibadah sempat kita itu tidur dulu, atau sempat sebelum kita melakukan mandi besar pipis gitu ya, maka ketika keluar lagi itu tidak mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar, cukup kita basuh dan kita berwudu kembali. Itu yang pertama Kak Wahyu. Yang kedua Kak Wahyu, kalau misalkan ketika sudah melakukan mandi besar ada lagi sisa keluar air nutfahnya, kalau ketika keluarnya itu dibarengi dengan rasa syahwat, maka itu wajib untuk melakukan mandi besar karena kemungkinan itu adalah air nutfah yang baru. Tetapi ketika keluar dengan sendirinya nggak ada rasa sama sekali, tahu-tahu keluar aja, itu biasanya di perempuan ya Kak Wahyu. Misalkan di perempuan itu keluar lagi dengan sendirinya tapi nggak ada rasa syahwat sama sekali, maka itu tidak mewajibkan melakukan mandi besar. Itu karena kemungkinan air nutfahnya adalah sisa yang tadi itu biasanya di perempuan keluar dengan sendirinya sisa yang tadi, maka itu tidak mewajibkan mandi besar, cukup dibersihkan areanya dan kita cukup berwudu aja. Makanya tadi teteh katakan sunnah kalau kita sudah melakukan mandi besar, kalau kita sunnah sudah beribadah itu untuk apa? Untuk kok jadi ngedadak lupa. Untuk pipis itu sunnah seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir, kayaknya udah ini kayaknya teteh ngejawab pertanyaan yang terakhir nih. Katanya teteh sana jualan kopi, sepil dong cina katanya, sekelumit kisah tentang kopi katanya. Aduh, apa tuh ya kisah tentang kopi dalam kitab? Ada. Masya Allah, ini lengkap banget. Kalau kita rajin baca-baca kitab itu Masya Allah, tentang kopi pun ada di dalam kitabnya ya. Ada di dalam kitabnya. Ini Imam Najmuddin ini. Kalau nggak salah ini Imam Najmuddin. Beliau itu adalah pakar sejarah ini. Beliau pakar sejarah. Itu mencatatkan ada di dalam kitab Al-Kawakib kalau nggak salah. Ya. Ada kitab Al-Kawakib kalau nggak salah. Tapi teteh hampir lupa itu nama-namanya. Kalau orang yang pertama yang membiasakan minum kopi, kalau di dalam itu kitab Syekh Abi Bakar kalau nggak salah. Iya, Syekh Abi Bakar itu bin Abdullah bin Ali Idrus kalau nggak salah. Itu adalah yang suka minum kopi yang pertama kalinya.
Kemudian kalau yang suka membuat racikan kopi itu dibuatnya dari buah yang bernama buah pohon bun, kalau nggak salah, buah pohon bun. Nah, Sayyid Muhammad bin Abdurrahman mengatakan dalam kitabnya Linasus Safwah bahwa biji kopi itu baru ditemukan itu pada akhir abad ke-8 Hijriyah di kota Yaman, kalau nggak salah itu di kota Yaman. Penemu kopi muka, itu pertama kalinya penemu kopi muka. Nah, itu Imam Abu Hasan Asyadili. Beliau itu adalah seorang ulama. Beliau juga sebagai pengikut Torekat Sadiliyah, kalau di dalam kitab itu mengatakan. Nah, jadi penemuan biji kopi itu oleh Imam Abu Hasan yang mendahului daripada Abu Bakar. Sedangkan Imam Abu Bakar Al-Idrus itu yang menyebarkan kopinya, seperti itu. Itulah sedikit sedikit sekelumit kisah tentang kopi. Tapi teteh ingat juga nih, ada syair ya, bahkan beliau itu sampai membuat suatu syair. Ya, sampai membuat suatu syair. Jadi syair itu mengatakan, wahai orang-orang yang asyik gitu ya, di dalam cinta sejati dengannya. Berarti yang asyik di sini ini mungkin saja ini adalah orang-orang yang sudah mabuk. Kalau orang yang asyik, orang yang mabuk biasanya orangnya asyik kan. Seperti itu. Nah, orang yang mabuk, orang yang asyik berarti karena hatinya udah banget cinta gitu sama Allah. Beliau mengatakan dalam syair itu, kopi itu telah membantu aku mengusir kantuk dengan pertolongan Allah. Karena secara hakikatnya Allah, ini kopi hanya sebatas wasilah aja. Kopi mengingatkan aku akan taat beribadah kepada Allah dikala-kala orang itu sedang terlelap. Makanya kan kalau kita minum kopi, tubuh kita itu biasanya jadi jarang ngantuk, tubuh kita itu semakin berstamina, semakin fresh. Nah itu seperti itu. Bahkan kalau di dalam bahasa Arab, kalau kopi itu kan dikatakan dengan kohwah. Kalian tahu nggak kohwah itu apa? Kohwah itu kan dari 4 huruf. Ada kof, ada ha, ada waw, ada ta marbutoh. Kalau kof itu dari qawi. Artinya qawi itu adalah kuat. Kalau ha-nya itu ha besar, itu huda. Artinya huda itu adalah petunjuk, pituduh muncul orang Sunda. Ada waw. Kalau waw itu artinya wudin. Kalau wudin itu adalah cinta. Dan yang terakhirnya itu tak. Tak? Ha, ada ha marbutah. Itu artinya adalah hak itu adalah hiyam. Artinya hiyam itu adalah pengusir kantuk. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, kopi itu adalah dengan istilah kohwa. Ya, oke, terima kasih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sama Teteh ini bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.